guys, Welcome back. hello, kembali lagi ke Muda Mudi. Biar sama Kidam. Kita lanjut lah ya di Oke. segmen berikutnya di pembicara kita sini. Oke. Speakers kita Speaker sini. kita. Silakan. Siap. Baik teman-teman semua, terimalah salam Buddhis dan Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri teman-teman semua. Nama saya Ricci dan saya adalah mantan ketua Muda Mudi Cetia Sama Kidam 2019-2020. Pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk membawakan tentang Unity in Buddhist. Teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang Unity in Buddhist, kita mesti memahami dulu agama Buddha. Buddha adalah agama Buddha pertama kali disebarkan di India. Kita sudah tahu semua di mana di India adalah tempat kelahiran dari guru besar atau guru agung agama Buddha, yaitu kita sebut dengan Buddha Gautama. Buddha Gautama sendiri dilahirkan di India dengan nama Siddhartha, anak dari seorang raja yang diramal menjadi pemimpin dunia pada kelahirannya. Teman-teman semua, agama Buddha telah begitu banyak menyebar di seluruh dunia. Pertama kali di India, menyebar ke berbagai belahan dunia, dan di sini bermunculanlah berbagai aliran-aliran dalam agama Buddha. Yang pertama adalah aliran Theravada, dibawa oleh para pedagang India ke Thailand dan menyebar luas di Thailand. Agama lain dari aliran Theravada ini adalah Hinayana. Baru dalam aliran Theravada ini bermunculanlah berbagai aliran dalam aliran Theravada. Jadi begitu agama Buddha terbentuk, menyebar ke seluruh dunia, menyebar jadi 3 aliran besar, dari 3 aliran besar bercabang-cabang. Aliran kedua adalah aliran Mahayana. Aliran ini dibawa dari India ke Tiongkok, teman-teman semua, Republik Rakyat Tiongkok. Atau yang lebih teman-teman kenal secara singkat adalah negeri Cina. Begitu menyebar ke Cina, mengikuti budaya setempat, karena itu teman-teman, bagi teman-teman yang ikut Buddha aliran Mahayana, teman-teman membaca paritanya dalam bahasa Mandarin. Itu semua adalah pengaruh dari budaya Tiongkok. Yang ketiga, teman-teman, aliran Buddha dalam Theravada adalah aliran dalam agama Buddha adalah aliran
Tantrayana atau nama lainnya Vajrayana. Ini adalah aliran dalam agama Buddha yang dibawa dari India menuju ke Tibet atau bagian dari Nepal. Sehingga bagi teman-teman yang mengikuti agama Buddha aliran Tantrayana, teman-teman selalu membacanya dalam bahasa Tibet, teman-teman. Kalau teman-teman ikut agama Buddha aliran Tantrayana, teman-teman berarti sedang mempelajari agama Buddha dengan budaya dari Tibet. Teman-teman, kalau berbicara tentang agama Buddha, saya ingin mengulik sejarah agama Buddha pertama kali di Indonesia. Agama Buddha pertama kali di Indonesia dibawakan oleh para pedagang dari India. Jadi waktu pada masanya di Indonesia ada kerajaan di daerah Sumatera, tepatnya Palembang, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Sebelum munculnya Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kutai Kartanegara, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan terbesar pada saat itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Sejarahnya, para pedagang India masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan tiba di Indonesia. Mereka membentuk satu komunitas pedagang India di Sumatera pada saat itu. Karena migrasi yang begitu padat, para pedagang dan ya semua berdagang di Indonesia, jadi dibawalah agama-agama dari India ke Indonesia, menyesuaikan budaya Indonesia, yaitu agama Buddha dan Hindu. Itu flashback sejarah. Saya ingin membahas tentang agama Buddha aliran Theravada. Kalau teman-teman Vihara sama Kidam saat ini mendengarkan materi ini, agama Buddha Theravada di Indonesia terpengaruh dari dua negara. Pertama India dan kedua dari Thailand. Jadi teman-teman membaca buku Parita dengan bahasa Pali, itulah pengaruh dari Thailand. Pengaruh dari budaya India dibawa ke Thailand, dari Thailand disebarkannya ke Indonesia. Itu sedikit sejarah. Teman-teman, begitu banyak sekali aliran dalam agama Buddha. Kalau kita pecahkan lagi agama Buddha dari 3 cabang itu, teman-teman pasti
bakal pusing uh, untuk memecahkannya lagi. Theravada ada aliran lokal, ada aliran A, B, C, D. Mahayana ada aliran A, B, C, D. Kalau dalam Mahayana teman-teman uh, ada yang percaya Buddha Sakyamuni, ada yang percaya Bod, uh, Bodhisattva Dewi Kuan Im, teman-teman ada yang percaya uh, Buddha Maitreya, di Tantrayana teman-teman ada yang uh, ada yang guru asli dari guru yang didatangkan langsung dari Tibet, disesuaikan di Myanmar ataupun uh, lain-lainnya. Tapi teman-teman semua tenang, teman-teman semua, kita dalam agama Buddha kita dipersatukan, dan ini menjadi kunci agama Buddha. Apa itu teman-teman? Inilah persatuan dalam agama Buddha menurut saya. Kita dipersatukan dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Atau yang kita sering sebut dengan Triratna. 3 permata suci, sebutan lainnya ya, 3 permata suci, 3 pustaka, 3 mestika, ketiga pedoman inilah yang menjadi pemersatu agama. Teman-teman, saya ingin sedikit bercerita. Suatu hari, ini cerita tentang Buddha ya, tentang Buddha Gautama. Suatu hari, sebelum menginjak usia 80 tahun, atau tepatnya pada masa pencerahan sempurna dari Buddha Gautama mengumpulkan semua muridnya di satu taman, dan Buddha Gautama membabarkan Dhamma. Inti dari babaran Dhamma tersebut adalah Buddha menyampaikan bahwa sebentar lagi Buddha Gautama akan mencapai pencerahan sempurna. Dan begitu banyak muridnya yang bisa dikatakan belum ikhlas menerima apa yang disampaikan oleh Buddha Gautama. Lalu murid tersebut bertanya lagi kepada Buddha Gautama. Teman-teman bisa cek saja ini cerita di YouTube pun banyak. Intinya saya mengambil garis besarnya. Lanjut. Muridnya lalu bertanya kepada Buddha, "Wahai Buddha, engkau tahu sendiri, wahai Buddha Gautama, wahai guru, engkau mengetahui segalanya bahwa kami
para muridmu selalu menjunjung Buddha sebagai guru kami. Lalu ketika engkau mencapai pencerahan sempurna dan tidak ada lagi sosok yang kami junjung, kepada siapakah kami harus berjunjung? Lalu Buddha menjawab, ketika saya mencapai pencerahan sempurna, kepada Dhamma atau pengajaranku lah kamu harus junjung dan kamu jaga. Disinilah teman-teman semua. Disinilah teman-teman semua yang beragama Buddha, baik agama Buddha aliran Theravada, aliran Mahayana, ataupun aliran Tantrayana, teman-teman yang ingin mempelajari agama Buddha, belajarlah pada tentu Bante atau biku sebagai murid dari Buddha yang kita hormati bersama-sama, yang kita muliakan bersama-sama, dan kepada Dhamma atau pengajaran dalam buku Parita, ketika dalam buku Parita itulah teman-teman harus bersandar. Tidak ada Buddha bukan berarti pengajarannya selesai. Tidak ada para Buddha telah mencapai pencerahannya, bukan berarti kita tidak bisa mempelajari dan meneladani masa-masa kehidupannya. Di Dhamma lah semua sudah dicatat. Seperti dalam agama tetangga, mereka mempunyai firman yang telah dicatat di dalam buku, di dalam kitab sucinya, di kitab pun, di agama kita pun sama. Tidak ada Buddha, bukan berarti kita tidak dapat meneladani Buddha. Mungkin itu aja sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Saya simpulkan kembali, unity in Buddhist sama dengan kepercayaan kita terhadap agama Buddha. Dan kepercayaan kita terhadap agama Buddha mungkin pendalaman dalam mendalaminya kita berbeda-beda, tapi kita bersandar pada 3 pokok utama atau Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya ada kesalahan baik dalam pengucapan atau pemberian informasi yang salah. Sekali lagi mohon maaf. Dan juga saya minta maaf kepada teman-teman semua kalau saya menyampaikannya ini secara virtual, karena kesibukan saya yang
tidak bisa saya hindari. Jadi saya sepakat dengan panitia untuk memberikan pembabaran atau men-sharing-kan satu pemahaman saya secara virtual seperti ini. Sekali lagi, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih semua. Kita udah pembicara nih. Ya, pembicara udah. Open cookie juga udah. Kita udah seru-seruan juga sama game. Kayaknya sih Cukup ya. cukup sih minggu ini sih kita untuk punya waktu kita. Hmm. Jadi ditunggu ya guys. Jadi kita tutup lah ya guys. Ya. Jadi Nama Budaya Nama guys. Budaya semuanya. Terima kasih ya yang Selamat. sudah menonton. Sudah menonton dari awal sampai habis. Luar biasa. Oke. Oke. Bye. Bye. Bye guys. Bye bye.